Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya yang mungkin baru sampai di channel ini ya. Pastikan yang pertama subscribe dulu karena ke depan kita akan ngopi-ngopi tentang ngobrol pintar tentang YouTube ya. Bagaimana Anda bisa membangun channel dengan hanya mengandalkan smartphone ya, dengan mengandalkan tools seadanya, peralatan seadanya untuk nanti kita coba bangun channel dengan cara yang simple dan sederhana gitu ya, tapi yang pasti nanti bisa berkemungkinan untuk sukses. Nah teman-teman semuanya, kalau kita bicara tentang potensi sukses di YouTube itu, maka kita tidak lepas dari yang namanya cara kerja. Nah dalam YouTube sendiri itu ada yang namanya cara kerja yang dikenal dengan istilah algoritma. Nah teman-teman semuanya kalau masuk ke YouTube ya, kemudian melihat bagian beranda atau nanti mengetikkan sebuah kata kunci pencarian, maka nanti di sana teman-teman akan menemukan video demi video yang direkomendasikan YouTube. Nah, nanti kalau misal teman-teman membuka halaman beranda ini atau mungkin mengetikkan kalimat pencarian ini dengan akun yang berbeda ya, itu hasilnya bisa berbeda loh, satu sama akun satu dengan akun yang lain. Karena sekarang algoritma itu dipersonalisasi. Karena sekarang algoritma YouTube itu dipersonalisasi dalam artian disesuaikan untuk masing-masing user. Artinya rekomendasi video dan berbagainya itu disesuaikan dengan histori dan juga apa yang sudah kita lihat sebelumnya. Jadi menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Artinya nanti untuk bisa membuat video yang berkemungkinan mendapatkan rekomendasi dari YouTube ya, video tersebut harus punya korelasi dengan video yang lain. Dalam artian akan lebih efektif nanti kalau teman-teman semuanya membangun video dengan tema satu konten, satu niche gitu ya. Kemudian nanti hal yang terpenting juga adalah tentang kualitas video ya, karena itu terkait dengan watch time atau retensi video. Nah hal yang menjadikan sebuah video itu nanti direkomendasikan ke halaman personal seorang viewer gitu ya, karena viewer tersebut sebelumnya sudah melihat video kita sampai pada titik akhir ya, sampai full video. Ini menjadi sangat penting karena ini menunjukkan kebutuhan viewer akan konten kita. Kalau seorang viewer melihat video kita sampai akhir, maka besar kemungkinan di hari berikutnya atau di waktu berikutnya YouTube akan merekomendasikan video kita untuk masuk ke bagian rekomendasinya dia, masuk ke halaman berandanya dia, masuk ke halaman pencariannya dia, sehingga nanti video kita akan lebih berkemungkinan untuk mendapatkan banyak views ya. Karena memang demikianlah cara kerja dari algoritma YouTube, yang memang sebisa mungkin nanti user-usernya itu dimanjakan dengan video-video yang sesuai dengan apa yang diinginkan, kemudian nanti supaya dia betah di platform YouTube. Karena hal ini menjadi sangat penting sebagai content creator ya, untuk bisa membantu YouTube memaksimalkan bisnisnya. Karena kita tahu bahwa YouTube itu menjalankan bisnis advertising ya, bisnis jasa periklanan, yang itu baru akan maksimal hasilnya kalau banyak user yang lebih stay lama di platform YouTube. Terlebih sekarang itu sudah ada banyak sekali sosial media yang bahkan meledak ya, seperti misalnya TikTok dan sebagainya. Nah, makanya tidak heran juga kalau sekarang YouTube juga mengeluarkan YouTube Handle ya, mengeluarkan YouTube Short untuk setidaknya ya mengimbangi perubahan-perubahan yang kalau dulu adalah video yang panjang dan sekarang lebih trennya lebih ke video-video yang pendek. Dan sekarang kita di YouTube sudah punya yang namanya YouTube Short, dan ke depan tidak menutup kemungkinan juga kalau YouTube Short ini bisa menjadi satu media untuk nanti kita bisa monetisasi gitu ya. Oke. Nah teman-teman, kalau kita bicara tentang algoritma itu, ada 3 hal penting yang sangat penting untuk diperhatikan ya. 3 hal mendasar yang sangat penting. Yang pertama adalah CTR ya. CTR itu adalah click through rate atau rasio klik tayang, yang ini menjadi satu tolak ukur YouTube untuk menentukan video itu direkomendasikan ataukah tidak. Dalam artian nanti kalau CTR video itu bagus, maka besar kemungkinan video Anda akan direkomendasikan. Jadi misalkan ada 4 video, misalkan ya, di antara 4 video itu video yang paling bagus CTR-nya akan direkomendasikan oleh YouTube ke pengguna yang lain. Nah, di dalam hal ini
Dua hal penting yang mempengaruhi CTR itu adalah tentang judul yang Anda gunakan. Jadi gunakan judul yang semenarik mungkin. Bagaimana judul ini bisa mempengaruhi orang untuk men-trigger orang supaya mereka melihat video kita. Kemudian yang kedua, pastikan gunakan thumbnail image yang bagus. Dan tentu yang ketiga, dibarengi dengan konten yang menarik pula. Oke? Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang algoritma ini, maka tidak lepas dari yang namanya kualitas konten. Nah, ada banyak mitos yang salah tentang pengertian kualitas konten ini, di mana banyak orang yang mengartikan kualitas konten itu secara visual. Dalam artian konten Anda diartikan punya kualitas yang bagus, itu kalau visualnya bagus. Nah, sekarang algoritma seperti ini sudah sangat jarang ya, sudah sangat berubah. Bahkan sekarang kita bisa melihat banyak sekali YouTuber model HP yang bahkan mungkin hanya seperti ini videonya ya, hanya semacam ngobrol kemudian menyampaikan materinya ya, tanpa ada efek meledak, efek yang Hollywood kelasnya, atau efek-efek yang lain yang secara visual menarik gitu ya. Artinya apa? Artinya visual itu bukan sebuah patokan menarik atau tidaknya sebuah video, tapi secara visual hanya dia memperkuat gitu ya. Nah, kemenarikan video itu justru ada pada kesesuaian konten dengan apa yang orang butuhkan, apa yang orang cari. Misalkan ada orang yang sedang ingin belajar memasak gitu ya. Yang dia cari adalah video tentang memasak. Nah, kalau ada kesesuaian antara audiens dengan penonton dengan konten, nah inilah kualitas video itu dikatakan berkualitas ya. Jadi artinya video yang berkualitas itu adalah video yang sesuai dengan apa yang orang inginkan. Sehingga nanti ini imbasnya adalah mendapatkan watch time yang bagus atau retensinya bagus. Nah, video yang berkualitas itu adalah video yang retensinya bagus, yang dimana itu dibangun dari kesesuaian antara audiens dan dengan konten, yang nanti berimbas pada watch time. Nah, dalam algoritma terbaru sendiri teman-teman semuanya, watch time punya peran yang sangat penting, yang itu karena erat kaitannya dengan kesesuaian penonton dan konten, dan juga kualitas konten yang Anda berikan. Sehingga watch time ini menjadi satu tolak ukur yang nanti digunakan oleh YouTube untuk merekomendasikan sebuah video ataukah tidak. Nah, sebagai seorang konten kreator, nanti pastikan, usahakan sebisa mungkin Anda menyajikan konten yang menarik sesuai dengan konten yang dibutuhkan oleh audiens Anda. Setiap channel punya audiensnya masing-masing sesuai dengan niche-nya masing-masing. Jadi kalau nanti Anda membangun channel tentang memasak mungkin ya, Anda punya audiens sendiri. Kalau nanti Anda punya channel tentang misalnya musik ya, Anda mungkin punya audiens sendiri dan seterusnya. Nah, nanti usahakan nanti setiap video yang Anda buat itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh audiens Anda, sehingga tercapai watch time yang bagus. Oke? Dan yang terakhir adalah engagement. Bagian terpenting saat ini yang menjadi tantangan seorang YouTuber pemula adalah soal engagement, yaitu atau tingkat interaksi antar user di video yang sudah Anda upload ya. Dan ini menjadi satu hal yang juga menjadi PR kita, bagaimana nanti video Anda mendapatkan banyak komentar, yang mendapatkan banyak like dan banyak subscribe dan juga share dari setelah viewer melihat video Anda. Menurut penelitian yang dilakukan oleh salah seorang YouTuber profesional ya, Backlinko, bahwa faktor engagement yang paling mempengaruhi dari ranking video adalah tentang komentar. Nah, nanti sebagai seorang content creator nanti selain menyajikan konten yang menarik ya, yang sesuai dengan apa yang orang inginkan, sebisa mungkin nanti Anda harus bisa memantik orang, men-trigger orang, bagaimana caranya orang itu mau memberikan komentarnya pada video Anda. Oke? Karena ini nanti semakin besar tingkat komentar, itu semakin besar kemungkinan ranking video. Ini terkait dengan engagement. Nah, 3 faktor ini yang perlu Anda perhatikan kalau kita lebih dalam bicara tentang algoritma YouTube ya. Kita tidak lepas dari 3 hal ini, yaitu CTR, kemudian watch time atau retensi video, kemudian yang ketiga adalah tentang engagement, tingkat interaksi antar user di video Anda. Nah, 3 hal ini pastikan Anda pikirkan ketika nanti Anda membuat konten, agar nanti video Anda berkemungkinan untuk direkomendasikan dan mendapatkan banyak views. Oke, sekian untuk ngopi kali ini. Kita akan ngopi-ngopi di lain kesempatan. Terima kasih.